wabarakatuh. Ini kita melakukan sholat tadi ini di atas langit, di atapnya langit ini di rumah saya, depan rumah. Dan insya Allah kita bisa rutin di situ. Gimana Patri? Sholat ini ya? Lihat jidatnya, keluar semua keringatnya. Nah, pada posisi sujud itu namanya proning kalau di bahasa Inggrisnya. Orang medis mengatakan, makanya kadang-kadang setelah itu kadang kita ada batuk, apa-apa keluarin dah gitu. Nah, itu antibodi akan terbentuk gitu. Antibodi kita ada kelenjar di sini dan itu dipacu keluar ketika kita sujud gitu. Dan ketika kita sujud kita kasih tekanan semua, pantat atau diempot, maula ditekan, udah gitu nafas diatur, ditekan tubuhnya. Dan apa yang terjadi? Kan nyut-nyutan di sini. Ada yang ngerasa nggak nyut-nyutan di kepalanya? Di matanya. Ada yang ngerasa, Bu? Nggak ngerasa? Keringetan guys. Kenapa? Kenapa, Bu? Hah? Apa yang dirasa, Bu? Keringetan. Matanya kenapa? Cenut-cenut ya? Ya. Nah itu dia kenapa? Dan itu nanti insya Allah penglihatan kita akan lebih bagus ke depannya. Terus nah kerasa nggak di jidat sama di telinga ngungung gitu. Nah itu prosesnya gitu. Jadi benar-benar itu diturunkan sampai ke bawah itu. Darah itu dialirkan ke kepala, oksigen. Jadi gini, ada satu ini penelitian bahwa di kepala ini tidak semua. Nah ini yang perlu kamu tahu. Jadi kepala ini kadang-kadang butuh oksigen dan itu waktu tertentu, jeda waktu tertentu dapatnya gitu. Kenapa? Kan ini tinggi terus ya. Sedangkan ini kan darah perlu ngalir ke sini ya. Ternyata sholat itu menjadikan jeda lebih banyak, menjadikan waktu lebih banyak bagi darah untuk mengalir sampai ke kepala gitu. Jadi kita ada sesuatu yang tersumbat. Kenapa kecerdasan itu bisa meningkat, ketenangan bisa meningkat? Karena proses sujud tadi memberikan banyak oksigen, apalagi kalau kita tambahkan oksigen. Pelan-pelan, ditekan tubuhnya sampai, nah pas neken tadi saya tanya, pas neken darah itu dipompa nggak sampai ke saraf yang paling luar, paling kecil, kepompa kan akhirnya kan, makanya tadi ngung di telinga kan, betul nggak? Patrick keluar keringat di jidatnya segala macam-macam, mata langsung kayak pernah nggak ada nggak ngerasa mata soal ditekan gitu, kayak kamu keluar gitu, kayak gitu. Nah itu dia sampai ketekan sana, itulah hebatnya, dahsyatnya tahajud. Jadi dahsyatnya tahajud ini ternyata apa? Itu di ilmu medis sudah terbukti karena ternyata apa? Proses untuk tadi menanggulangi orang gagal pernafasan. Karena di dalam paru-parunya itu terdapat kayak glue, kayak lem, kayak beton. Bayangin tubuh kita kasih beton di dalam paru-paru. Saya tanya, fungsi paru alveolinya nyerap oksigen apa enggak? Enggak kan? Ketika kita kekurangan oksigen, kita hipoksia, pusing dan yang lain sebagainya. Sehingga kesadaran akan hilang gitu. Ketika kesadaran dari hilang, fungsi tubuh udah tidak berguna lagi, tidak bisa merespon apapun. Makanya orang harus sadar kalau ini dibuat sadar. Kalau nggak sadar udah hilang gitu. Lewat dia. Paham ya? Dan ini mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran dan mohon doa pada kalian. Kalau kalian memang mau gini loh, saya sudah mendeliver apa yang di Uber itu, di SKD kita mendeliver itu membagikan. Kalian harus membagikan lagi. Kalau ini memang baik dan bisa dibuktikan, kita bisa lakukan tiap bulan dan dikoordinasikan lebih baik lagi. Tempat ini cukup insya Allah. Saya ini kan untuk 40, 50 sampai 100 mungkin depannya. Dan ini sebenarnya saya nanti minta Al-Fatihah buat Profesor Muhammad Soleh. Profesor Soleh itu sudah kena kanker yang nggak bisa diobatin, susah, kemanapun nggak disembuhkan. Makanya tubuhnya kulitnya putih kayak orang bule. Profesor Muhammad Soleh ini itu bukan dokter yang dapat gelar kesehatan gitu. Gelar profesornya di penelitian tentang kesehatan. Dan ternyata apa? Penelitian utamanya dia tentang tahajud tadi. Jadi hormon kecemasan itu optimalnya, penuhnya, tingginya itu di atas jam 2. Makanya tubuh kita kadang pas bangun itu keringetan karena tubuh tidak bisa digerakkan, terus kecemasan naik loh. Tapi kalau kita bangun pas jam 2 pagi terus kita mandi, makanya usahakan besok datang sini bawa alat mandi, kita mandi loh. Mandi, habis mandi prosesnya saya ajarin tadi, udah mandi terus kita wudunya istisqa ya, dihirup sampai dalam sampai kelihatan sakit, teng. Nah, ketika proses sakit tadi itu antibodi kita langsung, tubuh itu langsung merespon gitu. Dan itu akan menyebabkan nanti kalian lihat ya. Bersin otomatis kan? Betul, kadang bersin otomatis, kadang tersumbat seolah-olah gitu. Itu gak apa-apa, biarkan gitu. Nanti lihat paginya. Begitu kayaknya
saya menemukan kayaknya seolah hidup ini indah gitu. Kenapa? Plong gitu hidup ini. Dan kalian nanti kalau udah rutin seperti ini 3 hari aja selain melakukan 4 hari, hari kelimanya, hari keempat, kelima, seolah hidup ini tanpa beban. Kenapa kita stres? Karena kekurangan oksigen dalam kepala kita, dalam tubuh kita, sehingga kita tambah stres. Ketika tenang, pertama kita pacu oksigen itu darah sampai kemana-mana, sampai ke saraf yang kecil, udah gitu oksigen yang kita alirkan semua, kita tekan di dalam tubuh kita zikirkan dalam hati kita, sehingga apapun yang setan pun tidak akan bisa masuk ke pintu-pintunya gitu. Setan itu bisa masuk, jin itu bisa masuk itu lewat apa? Lewat aliran darah kita. Bayangkan di dalam aliran darah kita banyak zikir. Bedanya kita dengan orang-orang lain, kenapa saya yakin bakal menang lawan apapun? Kenapa? Karena kita berzikir terus. Nah, kalau kita zikir sampai pori-pori, sampai ke sel tubuh paling kecil di darah segala macam-macam, tidak ada sesuatu yang membuat kita stres. Kira-kira gimana? Siap sekarang yang tahap kedua sholatnya, sholat taubat ya. Dan ini akan lebih nikmat gitu. Kita mulai dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.